Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Hutan Pemakan Jiwa. Cerita ini ditulis oleh Yehezkiel Nathanael. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hutan Pemakan Jiwa. Hutan itu selalu ada di sana, terbentang luas di pinggiran desa. Pohon-pohonnya menjulang tinggi seperti penjaga diam yang menyimpan rahasia kelam. Orang-orang desa menyebutnya hutan terlarang. Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Bukan karena jalurnya berbahaya atau penuh dengan hewan liar, tetapi karena mereka yang pernah masuk tidak pernah kembali. Konon hutan itu adalah tempat jiwa-jiwa tersesat. Orang-orang desa percaya bahwa ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang berbisik dalam kegelapan yang menunggu mereka yang cukup bodoh untuk melangkah terlalu jauh. Dan malam ini 3 anak muda akan mengetahui kebenarannya. Ketika mereka melangkah masuk, mereka tidak tahu bahwa hutan itu telah menunggu mereka. Desa Karangjati selalu sunyi di malam hari. Ketika matahari mulai tenggelam, penduduk desa menutup jendela, menyalakan dupa dan mengunci pintu rapat-rapat. Tidak ada yang berani keluar setelah gelap. Di bagian timur desa, sebuah hutan lebat berdiri menjulang. Hutan terlarang. Orang-orang desa percaya bahwa hutan itu dikutuk. Mereka berkata siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah kembali. Ada yang mengatakan bahwa roh-roh penasaran bersemayam di dalamnya, mencari tubuh baru untuk dihuni. Ada pula yang percaya bahwa hutan itu adalah pintu gerbang ke dunia lain, tempat arwah-arwah tersesat berkumpul. Bagi Raka, semua itu hanyalah tahayul. Malam ini dia berdiri di depan rumah Sadi bersama Dika, 2 sahabatnya sejak kecil. Mereka bertiga telah lama merencanakan untuk membuktikan bahwa hutan terlarang hanyalah hutan biasa. Jadi, kita benar-benar akan masuk ke sana? Tanya Dika dengan suara bergetar meskipun dia berusaha terdengar santai. Tentu aja. Udah saatnya kita membuktikan kalau semua cerita itu cuma omong kosong. Aku masih merasa ini ide buruk. Kalau kau takut, kau bisa tetap di sini. Aku tidak takut, aku hanya merasa ini berbahaya. Namun meskipun hatinya dipenuhi keraguan, dia tetap mengikuti langkah Raka dan Dika menuju batas-batas tempat hutan gelap menunggu mereka dengan keheningannya mencekam. Saat mereka berdiri di tepi hutan, angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang dengan suara gemerisik yang menyerupai bisikan. Udara terasa lebih dingin dan bau lembab bercampur dengan aroma anyir samar memenuhi hidung mereka. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Berhenti. Mereka bertiga berbalik dengan jantung berdegup kencang. Seorang wanita tua berdiri di bawah sinar bulan, pakaiannya lusuh dan tatapan matanya tajam serta penuh peringatan. Ibu Rini, dukun desa, orang yang dipercaya bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Jangan masuk ke sana. Jika kalian melangkah masuk, kalian mungkin tidak akan pernah kembali. Raka menelan ludah, tapi dia tidak mau terlihat kaku. Bu Rini, kami hanya ingin tahu kebenarannya. Kami tidak akan lama. Mata Bu Rini menatap mereka lekat-lekat, seolah mencari sesuatu di dalam diri mereka. Setelah beberapa detik hening, dia menghela napas panjang. Kalau kalian tetap bersikeras, ambillah ini. Dia merogoh saku kainnya dan mengeluarkan 3 gelang anyaman dari benang merah.
Pakailah ini, itu mungkin tidak bisa menyelamatkan kalian, tapi setidaknya bisa menunda apa yang ada di dalam sana. Sari dan Dika langsung mengenakan gelang itu tanpa ragu, tetapi Raka memandangnya dengan skeptis. Benang merah? Memangnya ini bisa melindungi kami? Kau akan tahu sendiri nanti. Raka menghela nafas lalu akhirnya mengenakan gelang itu. Terima kasih, Bu. Kami akan kembali sebelum tengah malam. Bu Rini tidak menjawab, dia hanya menatap mereka dengan tatapan yang seakan-akan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka bertiga berbalik dan melangkah ke dalam hutan. Gelap, sunyi, dingin. Begitu mereka masuk, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin. Bau tanah yang lembab bercampur dengan aroma anyir yang samar. Pepohonan di sekitar mereka tampak lebih besar, lebih gelap, dan lebih menekan daripada yang terlihat dari luar. Langkah mereka terdengar gema di bawah lantai hutan yang dipenuhi daun kering. Tak ada suara binatang malam, keheningan yang terasa tidak wajar. Sari merinding. Mungkin kita harus kembali aja. Kita baru masuk, Sari, jangan mulai pengecut sekarang. Namun jauh di dalam hatinya, bahkan Raka merasa ada yang tidak beres. Hutan ini terasa salah. Mereka terus melangkah lebih dalam dan tanpa mereka sadari kabut mulai turun perlahan. Semakin mereka berjalan semakin tebal kabut itu, hingga akhirnya mereka kehilangan pandangan satu sama lain. Raka, Dika, aku di sini. Di mana kalian? Raka berusaha mencari arah, tapi semua tampak sama. Kabut pekat dan pepohonan yang menjulang tinggi. Tiba-tiba suara bisikan terdengar di telinganya. Pelan, samar, namun jelas. Pergilah sebelum terlambat. Raka merinding, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak terlihat siapapun. Sari, Dika. Tak ada jawaban, hanya kabut yang semakin menebal dan keheningan yang semakin menyesakan. Dan saat itulah dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Jalan setapak yang seharusnya membawa mereka kembali sudah tidak ada. Mereka telah terperangkap. Kabut yang mencekik, Raka berdiri kaku di tempatnya, napasnya pendek. Dingin mulai menjalar ke tulang-tulangnya, kabut di sekelilingnya makin pekat. Seperti tangan tak kasat mata yang perlahan merayap menyelimuti dirinya dengan ketidakpastian. Dia masih bisa mendengar langkah kakinya sendiri di atas tanah lembab, tetapi di mana Sari dan Dika? Sari, Dika. Suaranya menggema di antara pepohonan, tapi tidak ada jawaban. Hutan terasa mati, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara dedaunan yang tertiup angin, hanya keheningan yang menyesakan. Dan di tengah keheningan itu, bisikan itu kembali terdengar. Pergilah sebelum terlambat. Raka menoleh dengan cepat, matanya menyapu sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, namun ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Bayangannya, seharusnya dengan cahaya bulan yang samar menembus celah dedaunan, bayangan jatuh ke satu arah, tetapi sekarang bayangannya bergerak sendiri. Bayangan mulai menerjang. Raka menatapnya dengan ngeri saat bayangan itu merangkak ke tanah, seakan-akan hidup. Ia tidak lagi mengikuti tubuhnya, melainkan bergerak sendiri, merayap ke arah pepohonan. Dan juga saat itu, sebuah tangan muncul dari dalam bayangan itu. Tangan hitam dengan jari-jari panjang dan kuku yang tajam. Sebelum Raka sempat bereaksi, tangan itu mencengkram pergelangan kakinya. Tarikannya kuat, Raka jatuh terduduk. Berusaha menendang, tetapi cengkraman itu semakin erat. Dari dalam bayangan sosok itu mulai keluar. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seperti menganga dalam kesakitan. Tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam seperti arang yang terbakar. Ia tidak memiliki wajah. Dan kemudian ia berbicara tanpa bibir. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Raka menjerit dan berusaha melepaskan diri. Dengan sekuat tenaga ia menendang tangan itu dan berhasil merangkak mundur. Namun ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya tersisa bayangan hitam pekat di tanah, namun ada yang lebih buruk. Di sekelilingnya, pepohonan yang tadi berdiri biasa kini mulai berubah bentuk. Batang-batang pohon itu tampak seperti tangan yang mencakar langit. Dan dari kejauhan,
Suara-suara mulai terdengar, tangisan, rintihan, dan suara langkah kaki yang berjalan perlahan mendekat. Sari berdiri diam menatap ke depan dengan napas tercekat. Dia tidak tahu bagaimana ia bisa terpisah dari Raka dan Dika, tetapi sekarang ia sendirian. Angin berembus pelan tapi dinginnya seperti menembus kulitnya. Hutan ini berbeda, ada sesuatu yang mengawasi, lalu di sudut matanya ia melihatnya. Bayangan hitam. Sari membeku, bayangan itu berdiri diam di antara pepohonan, tidak bergerak. Tapi ia tahu bayangan itu sedang menatapnya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia menelan ludah dan mundur perlahan. Namun saat ia melangkah mundur, bayangan itu mengikuti gerakannya. Sari menahan napas. Ini bukan perasaannya saja. Ia memberanikan diri untuk menggerakkan tangannya ke kanan dan bayangan itu juga bergerak ke kanan. Dengan gemetar ia mengangkat tangannya ke atas, bayangan itu melakukan hal yang sama. Tetapi ada satu hal yang membuat Sari hampir pingsan. Bayangan itu memiliki lebih banyak tangan daripada dirinya. Tangan-tangan lain muncul dari dalam kegelapan, menjulur panjang seperti tentakel yang ingin meraihnya. Sari tidak bisa lagi menahan diri. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin. Namun semakin jauh ia berlari, semakin banyak bayangan yang muncul. Dan kemudian seseorang menariknya dari belakang. Sari menjerit, tetapi ketika ia menoleh, itu Dika. Sari, ini aku. Kita harus keluar dari sini. Sari terengah-engah tapi matanya melebar. Dika, di belakangmu. Dika menoleh dan saat itu juga sesuatu muncul dari dalam kegelapan. Sosok tinggi dengan tubuh kurus kering dan wajah tanpa mata. Namun yang paling menyeramkan adalah ia tersenyum. Senyum lebar yang mereka hingga ke telinga. Dika mundur menarik Sari untuk ikut dengannya. Lari! Mereka berdua berlari, tetapi suara langkah kaki di belakang mereka terus mengikuti. Dan kemudian suara itu mulai tertawa, tawa yang tidak manusiawi. Dika dan Sari berlari tanpa henti, napas mereka terengah-engah. Dada mereka naik turun seiring usaha mereka menjauh dari sosok mengerikan yang mereka lihat. Tetapi semakin jauh mereka berlari, hutan ini terasa semakin asing. Ini bukan jalan yang tadi. Dika mencoba mengenali sekitar. Sari berhenti sejenak. Tangannya mencengkeram lutut, mencoba mengatur napas. Kita tersesat, aku tidak tahu kita ada di mana sekarang. Di sekitar mereka kabut semakin tebal menggantung rendah di antara pepohonan. Seakan-akan hutan itu sendiri menutup jalan mereka. Dari balik kabut sesuatu bergerak. Awalnya hanya siluet samar, tetapi makin lama makin jelas bayangan seseorang. Dika menelan ludah. Raka? Tidak ada jawaban. Sari menggenggam lengan Dika erat-erat. Itu bukan Raka. Bayangan itu semakin mendekat, gerakannya lambat dan tersendat seolah-olah sedang tertatih. Dika mengambil langkah mundur, tetapi kakinya menginjak sesuatu. Tangan manusia yang mencuat dari tanah. Astaga! Dika melompat mundur dengan panik, sementara tangan itu menggeliat, jari-jarinya meraba-raba udara seakan mencari sesuatu untuk direngkuh. Dan kemudian suara itu datang. Kenapa kalian di sini? Suara itu rendah, terdistorsi, seperti berasal dari seseorang yang berbicara dari dasar sumur. Dika dan Sari menoleh ke bayangan itu, tetapi kini sosok itu lebih dekat. Dan mereka bisa melihat wajahnya, atau lebih tepatnya ketiadaan wajahnya. Tak ada mata, tak ada hidung, tidak ada mulut, hanya permukaan kulit kosong. Tetapi dari sana darah merembes keluar, meresap ke dalam kabut. Sosok itu mengangkat tangannya menunjuk mereka dan saat itu juga hutan mulai bergerak. Sementara itu Raka masih berusaha mencari jalan keluar. Ia memegang ponselnya erat-erat. Tetapi sinyalnya hilang dan senter yang ia nyalakan semakin redup. Seolah-olah cahaya pun enggan menerangi tempat ini. Langkahnya melambat ketika ia melihat sesuatu di depannya, sebuah gubuk tua. Atapnya hampir runtuh, kayunya lapuk dimakan waktu dan jendelanya pecah, menyisakan celah gelap yang seperti mata kosong menatapnya. Hawa dingin menjalar di tubuh Raka. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Namun saat ia hendak mundur, ia mendengar sesuatu dari dalam.
Suara tangisan. Tangisan seorang perempuan. Raka menelan ludah. Akalnya berkata untuk pergi, tetapi rasa penasaran menguasainya. Perlahan ia melangkah maju menaiki tangga kayu yang hampir rapuh dan meraih pintu gubuk itu. Dengan satu dorongan pintu itu terbuka dengan suara decitan menyakitkan. Dan di dalamnya duduk seorang gadis kecil dengan rambut panjang tergerai membelakanginya. Bahu gadis itu berguncang pelan seiring dengan isak tangisnya. Raka merasa tenggorokannya mengering. "Hei, kau siapa?" Gadis itu berhenti menangis, hening. Pelan-pelan ia menoleh ke arah Raka dan saat wajahnya terlihat dalam remang-remang gubuk itu, Raka merasa seluruh tubuhnya membeku dalam ketakutan. Mata gadis itu hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Dan saat ia tersenyum, deretan giginya bukan gigi manusia tetapi runcing seperti gigi binatang buas. Raka mundur selangkah tetapi gadis itu menghilang dalam sekejap mata. Dan sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, bisikan dingin berbisik di telinganya. "Kalian sudah terlambat." Dika dan Sari masih berdiri terpaku. Tubuh mereka gemetar melihat sosok tanpa wajah yang kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat udara di sekitar terasa semakin dingin. Tiba-tiba dari balik pepohonan terdengar suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Suara itu datang dari berbagai arah. "Jangan bilang mereka lebih dari satu." Dika menggenggam pergelangan tangan Sari erat-erat. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Namun sebelum mereka bisa berlari, sesuatu terjadi. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai berubah bentuk. Batang-batang pohonnya awalnya tegak mulai melengkung dan dari dalamnya muncul wajah-wajah yang mengerikan. Mulut-mulut mereka menganga, mata mereka kosong, dan suara rintihan mulai terdengar dari setiap batang kayu. Mereka bukan hanya pohon, mereka adalah sisa-sisa orang yang pernah tersesat di sini. Sari hampir menjerit, tetapi Dika menutup mulutnya. "Jangan bersuara." Namun terlambat. Salah satu wajah di pohon itu membuka matanya dan saat itu juga semua wajah lainnya ikut membuka mata mereka. Seolah mereka baru saja terbangun dari tidur panjang dan mereka lapar. Tangan-tangan mulai keluar dari dalam batang kayu, meraba-raba udara mencari sesuatu untuk dicengkeram. Dika dan Sari membeku, mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Sampai seseorang menarik mereka dari belakang. Sari dan Dika hampir menjerit, tetapi ketika mereka menoleh, itu Raka. "Diam dan ikut aku." Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari menembus hutan. Di belakang mereka suara pohon yang bergerak, rintihan dan langkah kaki menyeret semakin keras. Dan yang paling menakutkan, suara tawa yang terdistorsi mulai terdengar di antara pepohonan. Setelah berlari tanpa arah, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat terbuka. Di depan mereka berdiri sebuah rumah tua yang tampak ditinggalkan. Cahaya terkelupas, jendelanya pecah dan pintunya terbuka sedikit, seakan-akan mengundang mereka untuk masuk. "Tempat apa ini?" "Aku juga tidak tahu, tapi lebih baik di dalam daripada di luar bersama makhluk-makhluk itu." Raka dan Dika saling berpandangan sebelum akhirnya mengikuti Sari masuk ke dalam rumah itu. Begitu mereka menutup pintu, suara-suara di luar menghilang. Hanya tersisa keheningan yang menyesakan. Namun sesuatu terasa salah di dalam rumah ini. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar dan ada bau anyir yang masuk. Dika menyalakan senter dari ponselnya dan menyinarinya ke sekeliling ruangan. Di dinding rumah itu penuh dengan coretan, tetapi bukan sekedar coretan biasa. Itu adalah doa-doa untuk melindungi seseorang dari sesuatu. Dan di tengah ruangan ada sebuah cermin besar yang tampak retak di beberapa bagian. Sari melangkah mendekat dan menyentuh cermin itu. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan kaca yang dingin, sesuatu berubah. Bayangan mereka di cermin tidak mengikuti gerakan mereka. Raka menyadarinya pertama kali. "Sari, jangan bergerak." "Kenapa?"
Raka menunjuk ke cermin dengan napas tertahan. Di dalam pantulan bayangan Sari tersenyum, padahal Sari tidak tersenyum. Dan sebelum mereka bisa bereaksi, bayangan itu bergerak sendiri. Bayangan Sari menatap mereka dan dengan suara yang dingin ia berbisik, "Keluar dari sini sebelum kalian menjadi bagian dari tempat ini." Sari membeku di tempatnya. Bayangan dirinya yang bergerak sendiri adalah hal paling mengerikan yang pernah ia lihat. Suara itu masih menggema di kepalanya. Raka menarik tangan Sari dengan kasar, menjauhkannya dari cermin. "Jangan lihat itu lagi." Dika juga mundur beberapa langkah, matanya tak lepas dari pantulan mereka di kaca. "Apa-apaan ini? Itu bukan kita kan?" Mereka semua menatap cermin dengan napas tertahan. Bayangan di cermin tetap berdiri di sana, meskipun mereka sudah bergerak menjauh. Kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Bayangan Raka perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sesuatu di belakang mereka. Darah mereka seakan membeku. Mereka bertiga menoleh perlahan dan mereka melihatnya. Sosok hitam dengan mata putih kosong berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya membungkuk dengan tangan panjang yang menjuntai ke lantai. Ia tak bergerak, tak bersuara, tetapi mereka tahu ia sedang melihat mereka. "Keluar dari sini," bisik Sari. Tubuhnya gemetar. Mereka semua mundur ke arah pintu, bergerak setenang mungkin. Namun ketika mereka hampir mencapai pintu, sosok itu menghilang dan saat itu juga lampu di ruangan itu berkedip lalu padam. Kegelapan malam menelan mereka. Kemudian dari dalam kegelapan terdengar suara napas berat tepat di sebelah mereka. Begitu lampu kembali menyala, mereka sudah tidak lagi berada di ruangan yang sama. Rumah itu berubah. Dinding-dinding yang tadinya lapuk kini bersih dan utuh, seolah mereka tiba-tiba berada di masa lalu rumah ini. Di dinding tergantung lukisan besar, gambar seorang perempuan dengan gaun putih panjang. Wajahnya samar seolah catnya sudah memudar, tetapi matanya tampak mengikuti mereka kemanapun mereka bergerak. "Kita di mana sekarang? Tidak mungkin kita masih di rumah yang sama kan? Ada yang aneh dengan lukisan ini." Saat Raka menyentuh permukaannya, darah menetes dari mata perempuan dalam lukisan itu. Tetesannya jatuh ke lantai, membentuk pola yang aneh. Dika mundur dengan wajah pucat. "Aku tidak mau tahu lagi. Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu terjadi. Perempuan dalam lukisan itu tersenyum, senyuman yang tidak seharusnya ada di sana. Kemudian dengan suara serak yang berasal dari dalam dinding, perempuan itu berbisik, "Jangan pergi, kalian sudah menjadi bagian dari tempat ini." Saat itu juga seluruh rumah mulai bergetar. Dinding-dindingnya bergerak seperti makhluk hidup. Lantai di bawah mereka bergetar hebat. Dan dari balik lukisan itu sesuatu keluar. Tangan pucat dengan jari-jari panjang dan kuku tajam. Tangan yang berlumuran darah. Ketiga sahabat itu berlari ke arah pintu, tetapi ketika mereka membukanya, mereka kembali ke ruangan yang sama. "Ini mustahil. Kita baru saja keluar dari sini. Kita terjebak dalam lingkaran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hanya berputar-putar di tempat yang sama." Sari menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba berpikir, lalu matanya tertuju pada satu hal. Cermin besar itu. "Cermin? Apa? Kita tidak bisa keluar lewat pintu, tapi bagaimana kalau kita keluar lewat cermin?" Mereka bertiga saling berpandangan. Itu ide gila. Tidak masuk akal, tetapi tidak ada pilihan lain. Perlahan mereka mendekati cermin besar itu. Pantulan mereka masih berdiri di sana. Tetapi kali ini mereka tersenyum, senyum yang bukan milik mereka. Sari mengulurkan tangan menyentuh permukaan kaca dan tiba-tiba tangannya menembus cermin. "Aku bisa masuk." Dika dan Raka ternganga, namun sebelum mereka bisa melangkah, bayangan mereka di dalam cermin bergerak sendiri dan dengan suara berbisik yang menyayat mereka berkata, "Kalau kalian masuk, kalian tidak akan pernah bisa keluar."
Sari menarik napas dalam-dalam, tangannya masih menembus permukaan cermin. Terasa dingin seperti es. Dika dan Raka berdiri di belakangnya, ragu-ragu apakah mereka benar-benar harus masuk ke dalam cermin ini. Di dalam pantulan bayangan mereka masih tersenyum-senyum yang bukan milik mereka. Lalu tiba-tiba bayangan Raka mengulurkan tangan mencengkeram lengan Sari dari dalam cermin. Sari menjerit panik, berusaha menarik tangannya. Dika dan Raka yang asli langsung menariknya kembali dengan sekuat tenaga. Bayangan di dalam cermin mulai tertawa-tawa yang terdistorsi dan semakin keras, seakan menggema di seluruh ruangan. Cermin itu bergetar dan tiba-tiba cermin itu pecah. Bukan hanya retak tetapi benar-benar hancur. Tetapi bukan potongan kaca berserakan di lantai, mereka melihat sesuatu di balik pecahan itu. Sebuah jalan. Di balik cermin yang hancur, kini terbentang sebuah koridor panjang yang gelap. Dinding-dindingnya seperti terbuat dari batu basah dan udara di dalamnya dipenuhi dengan aroma anyir yang menusuk. Ini bukan bagian dari rumah ini. Kita nggak punya pilihan lain kan? Sari mengangguk meskipun tubuhnya masih gemetar. Kita harus pergi dari sini, kalau tidak kita akan mati di sini. Mereka bertiga melangkah masuk. Begitu kaki terakhir mereka melewati batas cermin, jalan di belakang mereka langsung tertutup. Tak ada jalan untuk kembali. Koridor itu terasa semakin panjang dan semakin mereka melangkah semakin sulit bernapas. Udara semakin berat seolah-olah ada sesuatu di sini yang tidak mengizinkan mereka pergi. Lalu dari dalam kegelapan terdengar bisikan. Kalian seharusnya tidak masuk. Dengar itu. Siapa yang bicara? Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Pergilah sebelum kalian terlambat. Raka menyorotkan senter ponselnya ke depan dan saat itulah mereka melihat sesuatu. Di ujung koridor ada seorang anak kecil berdiri sendirian. Ia mengenakan pakaian putih yang kotor dan robek, rambutnya panjang menutupi wajahnya dan ia tidak bergerak. Sari merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Siapa dia? Hei, kamu siapa? Anak itu tetap diam, namun begitu Raka hanya berjarak beberapa langkah darinya. Anak itu mendongak, wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hitam pekat, mulutnya terlalu lebar, dan senyumannya tersenyum terlalu lebar. Tiba-tiba ia berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Dika berteriak, "Lari!" Mereka bertiga langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga, namun sesuatu terjadi. Koridor di belakang mereka berubah bentuk, dindingnya bergerak, menutup jalan, menciptakan labirin yang tidak mereka kenali. Mereka terpisah, Sari berlari ke kanan, Raka ke kiri. Dika terus maju tanpa tahu kemana arah yang benar. Dan di belakang mereka anak itu masih mengejar. Sari berlari secepat yang ia bisa. Napasnya tersengal-sengal tetapi ia tidak berani berhenti. Koridor di depannya terus bercabang tanpa arah yang jelas. Lalu tiba-tiba ia menabrak sesuatu, bukan dinding, seseorang. Ia mendongak dan melihat seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang sama seperti yang ada di lukisan berdarah di rumah itu. Matanya kosong, wajahnya pucat. Sari membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi wanita itu mengangkat jarinya ke bibir. Dan sebelum Sari bisa melakukan apapun, wanita itu menerjang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Sari merasakan sesuatu mencengkeram lehernya, dingin, licin, dan penuh dengan luka bakar. Ia mencoba berteriak tetapi suara tidak keluar dari tenggorokannya, semua menjadi gelap. Sementara itu, Raka terus berlari tanpa henti. Ia sudah kehilangan jejak Sari dan Dika. Laknat, kita terjebak di tempat ini. Namun tiba-tiba ia berhenti. Di depannya ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sini. Pintu kamar tidurnya sendiri. Pintu itu berdiri di tengah lorong seolah menunggu untuk dibuka. Dada Raka berdegup kencang. Ini tidak mungkin.
Tangannya terulur ke gagang pintu. Begitu ia membukanya, ia melihat kamarnya. Kamarnya yang asli, tempat tidurnya, mejanya, bahkan posternya yang ada di dinding. Hatinya berdegup. Apakah ini mimpi? Ia melangkah masuk, namun begitu ia menutup pintu, ia tidak lagi berada di kamarnya. Dindingnya bergerak sendiri, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Tempat tidurnya memudar, mejanya hancur, dan saat itu juga ia sadar. Ia berada di tempat di mana tidak ada jalan keluar. Dika terus berlari, tanpa tahu kemana arahnya. Setiap kali ia mengambil belokan, ia hanya kembali ke tempat yang sama. Seperti ia tidak pernah benar-benar bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini tidak masuk akal, ini semua tidak nyata kan? Tetapi suara langkah di belakangnya semakin mendekat. Anak itu masih mengejar. Dan kali ini ia tidak sendirian. Dari dinding-dinding koridor, tangan-tangan hitam mulai keluar mencoba meraihnya. Tidak, lepaskan aku! Ia berlari lebih cepat. Namun ujung lorong sudah terlihat. Dan yang ada di sana bukan jalan keluar, tapi cermin lain. Dan dalam pantulan cermin itu bukan Dika yang berdiri di sana, tetapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tersenyum padanya. Dika terpaku di tempatnya. Di dalam cermin, sosok yang mirip dengannya tersenyum, tetapi senyum itu terlalu lebar, terlalu asing. Itu bukan aku. Tangan Dika gemetar saat ia melangkah mundur, tetapi sosok dalam cermin tidak ikut bergerak mundur. Ia tetap diam sampai akhirnya perlahan. Ia mengulurkan tangannya dari dalam cermin. Dika menjerit dan berbalik untuk lari. Tetapi lorong di belakangnya sudah berubah. Dindingnya kini dipenuhi dengan cermin-cermin lain di dalam setiap cermin. Ada wajahnya yang terpampang, tetapi semua tersenyum dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang menyeringnya kejam, ada yang tertawa tanpa suara, ada yang matanya melotot seperti kehilangan akal. Dika terengah-engah. Apa-apaan ini? Kenapa wajahku? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tangan dari dalam cermin tiba-tiba menyambar pergelangan kakinya. Ia tersentak. Tangannya mencengkeram dinding, berusaha menarik dirinya sendiri. Tetapi cermin itu seperti memiliki gravitasi sendiri, menariknya masuk. Tidak, tolong! Sebelum ada yang bisa menolongnya, ia sudah menghilang ke dalam cermin. Dan di luar cermin, sosok Dika yang lain keluar menggantikan dirinya. Ia tersenyum, tetapi matanya kosong. Itu bukan lagi Dika. Sari membuka matanya. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Tetapi saat ia bangun, ruangan di sekelilingnya gelap. Ia tidak bisa melihat apapun. Ia mencoba meraba-raba di sekitar, mencari dinding, pintu, atau apapun yang bisa membantunya keluar. Tetapi tangannya hanya menyentuh kekosongan, seakan-akan ia terperangkap di dalam ruangan yang tidak memiliki batas. Ia menahan napas, berusaha menenangkan diri. Ini hanya ilusi. Ini hanya ilusi. Namun saat ia mencoba bergerak, ia mendengar sesuatu, langkah kaki. Sari membeku. Langkah itu datang dari belakangnya. Dengan perlahan ia menoleh. Dan ia melihat dirinya sendiri. Seorang gadis yang tampak persis seperti dirinya berdiri di sana tersenyum tipis. Tetapi senyum itu bukan senyumnya. Siapa kamu? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Sari dengan mata yang tidak berkedip. Lalu ia berlari ke arahnya. Sari berteriak. Raka masih terjebak di dalam kamar anehnya. Ia mencoba membuka pintu, tetapi setiap kali ia membukanya, ia selalu kembali ke ruangan yang sama. Kamar ini terlihat seperti kamarnya sendiri, tetapi ada yang salah. Poster di dinding bergerak. Bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya, dan di bawah tempatnya tidur terdengar bisikan. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Tetapi saat ia melihat keluar jendela, ia melihat dirinya sendiri berdiri di luar. Sosok itu menatap ke arahnya dengan ekspresi kosong. Lalu sosok itu mengangkat tangannya dan mengetuk kaca jendela dari luar. Raka mundur, jantungnya berdegup dengan kencang. Apa-apaan ini? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, jendela itu pecah.
dan sosok di luar melompat masuk. Raka tersentak ke belakang saat sosok yang menyerupai dirinya sendiri melompat masuk melalui jendela yang pecah. "Siapa kamu? Apa yang kau inginkan?" Sosok itu tak menjawab, ia hanya berdiri di depan Raka, menatapnya dengan mata kosong, mata yang harusnya milik Raka sendiri. Lalu dengan gerakan perlahan ia tersenyum. Senyum yang sangat asing. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, ia ingin lari tetapi tubuhnya terasa berat. Tubuh Raka terasa berat seperti kakinya tertanam di lantai. Sosok yang menyerupai dirinya itu mulai berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi penuh ancaman. Setiap bunyi hentakan kakinya terdengar seperti gema kematian di dalam kamar yang sepi. Raka mencoba berpikir cepat, ia meraih gagang pintu dan mencoba membukanya sekali lagi. Terkunci. Apa-apaan ini? Kenapa semuanya berubah? Kenapa pintunya tidak pernah terbuka? Sosok bayangan dirinya kini hanya beberapa langkah dari Raka. Wajahnya tetap sama, namun kulitnya mulai terkelupas perlahan, memperlihatkan daging gelap di baliknya. Matanya berubah merah menyala, dan dari mulutnya suara serak dan gatal itu keluar. "Aku adalah kau yang harusnya tidak pernah keluar dari hutan ini." Raka pada akhirnya berhasil meraih sebuah kursi dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Kursi itu menembus tubuhnya seolah-olah hanya asap pekat yang menyamar sebagai manusia. Makhluk itu tertawa pelan. Suara yang bergema dari segala arah, lalu seperti asap yang ditarik angin, ia menghilang. Namun sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan satu kalimat menggantung. "Rumah ini adalah kamu, Raka, dan kau tidak akan pernah meninggalkannya." Tiba-tiba tembok kamar retak, langit-langit runtuh, dan Raka terjatuh ke dalam lorong, seperti perut bumi yang menelannya hidup-hidup. Sementara itu Sari berlari tanpa arah di koridor tak berujung. Setiap belokan membawa dia ke lorong yang sama. Gelap, sunyi, dan dihiasi dengan lukisan-lukisan tua yang perlahan meneteskan darah dari kanvasnya. Ini mimpi. Ini pasti mimpi. Ia berusaha menenangkan diri, namun luka di kakinya terasa nyata. Rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya juga nyata, dan suara-suara yang mengikutinya dari balik dinding itu terlalu nyata. Ia berhenti sejenak, kehabisan napas, dan saat ia bersandar pada dinding, ia mendengar suara kecil seperti bisikan anak kecil. "Jangan berhenti, mereka mencium ketakutanmu." Sari menoleh dengan cepat. Di ujung lorong muncul sosok anak kecil putih pucat, matanya kosong. Anak itu menunjuk ke arah Sari. "Jika kamu ingin keluar, kamu harus kembali ke tempat mereka pertama kali datang." "Apa maksudmu? Siapa mereka?" Anak itu sudah menghilang. Sari berdiri bingung tapi menyadari satu hal. Mereka harus kembali ke pusat hutan, ke kuil tua tempat semuanya bermula. Di dunia luar, sosok Dika palsu kini bergabung kembali dengan Raka dan Sari. Ia berbicara seperti Dika, berjalan seperti Dika, tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya tidak pernah berkedip, ia tidak pernah merasa lelah, dan ia selalu tahu arah jalan. Meskipun hutan terus berubah. "Kita harus ke kiri." Sari mulai curiga, ada terlalu banyak kebetulan. Dika tidak pernah terlihat takut. Dia tidak pernah merespon saat Sari mengingat kenangan lama. Hingga akhirnya saat malam ketiga di hutan, Sari menatap langsung ke mata Dika dan bertanya, "Apa warna sepeda pertamamu, Dik?" Dika terdiam lalu tersenyum. "Merah." Sari tahu jawabannya harusnya biru. Ia menatap Raka dengan tatapan horor. "Itu bukan Dika." Hutan tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah malamnya menolak memberi sedikit pun cahaya bintang. Raka dan Sari kini tanpa kehadiran Dika yang asli berjalan di bawah bayangan pohon-pohon raksasa. Tanpa arah pasti, mereka hanya mengikuti firasat dan bisikan samar yang terkadang terdengar dari balik pepohonan. "Kita harus ke kuil itu. Anak kecil itu bilang di sanalah semuanya dimulai." "Tapi bagaimana kita tahu itu bukan jebakan?" Raka menatap Sari dengan ragu. Tubuhnya masih dipenuhi luka dan goresan dari pelarian sebelumnya.
karena kita sudah mencoba semua jalan lain. Dan tetap saja hutan ini membawa kita kembali ke titik yang sama. Aku pikir memang harus menyelesaikan ini, bukan kabur darinya. Perjalanan mereka melewati akar menjalar yang terasa seperti tangan-tangan kering yang mencoba menarik kaki mereka. Kabut makin tebal, suara-suara tangis, tawa dan bisikan silih berganti mengganggu pikiran mereka. Tapi akhirnya setelah berjalan selama berjam-jam, kuil itu muncul. Bangunannya setengah runtuh. Dindingnya dipenuhi ukiran yang menggambarkan manusia yang dibakar, dikurung atau dirasuki makhluk-makhluk bertanduk. Di tengahnya ada altar batu besar, penuh noda merah mengering. Namun hal yang paling mengerikan adalah bayangan-bayangan yang bergerak di antara reruntuhan, seolah menunggu. Raka melangkah ke altar, dan saat ia menyentuh permukaannya, sebuah ledakan suara meledak dalam kepalanya. Ingatan-ingatan yang bukan miliknya membanjiri pikirannya. Pengorbanan, darah, roh jahat yang diikat dengan mantra kuno, dan manusia yang menjanjikan keturunan untuk mempertahankan kekuatan. Ini bukan hanya hutan terkutuk. Ini penjara dan kita adalah bagian dari perjanjian itu. Sari melihat simbol di lantai, lambang yang sama dengan yang terukir di lengan Dika waktu tubuhnya ditemukan di reruntuhan pondok beberapa malam lalu. Dika dikorbankan. Tidak, bukan hanya dia. Kita semua sudah ditandai, dan yang datang sebelum kita, mereka tidak hilang. Mereka masih di sini terjebak. Malam itu, mereka tahu satu-satunya cara keluar dari kutukan ini adalah menghancurkan altar itu. Tapi saat mereka hendak menghantamnya dengan batu, tanah bergetar dan dari balik kabut, Ibu Rini muncul. Namun tubuhnya kini berubah, matanya putih polos, rambutnya melayang seperti di bawah air. Dan suara yang keluar dari mulutnya bukan milik manusia. Kalian tidak bisa menghancurkan ini. Kalian adalah bagian dari darah yang mengikat tempat ini. Kau yang menjaga tempat ini selama ini. Aku adalah penjaga tapi juga tahanan sama seperti kalian. Ia mengangkat tangannya dan bayangan-bayangan mulai mendekat membentuk lingkaran. Orang-orang yang telah dikorbankan termasuk Dika. Raka dan Sari hanya punya satu pilihan, melawan. Dan saat altar mulai retak akibat hantaman keras dari kapak yang mereka temukan di reruntuhan, langit bergetar. Jeritan-jeritan terdengar dari dalam tanah dan cahaya merah meledak dari pusat altar. Kutukan itu mulai runtuh. Angin menderu kencang, mengangkat debu dan daun kering hingga menutup pandangan. Raka dan Sari berdiri di depan altar yang kini retak di tengah. Cahaya merah menyala dari celahnya seperti napas terakhir dari neraka yang terbuka. Dari balik cahaya itu, sosok makhluk muncul, tingginya 2 kali lipat manusia. Kulitnya gelap seperti arang, matanya membara merah, dan di kedua sisi kepalanya tumbuh tanduk melengkung. Makhluk itu adalah roh penjaga. Ia bukan hanya penunggu kuil, dialah sumber semua kutukan di hutan terlarang. Makhluk itu berjalan lambat, tapi setiap langkahnya menyebabkan tanah bergetar dan bayangan di sekeliling mereka berteriak ngeri. Darah belum cukup, pengorbanan belum lengkap. Raka berdiri di depan Sari, tubuhnya gemetar tapi matanya tetap menatap lurus ke arah sosok itu. Kau bohong. Kutukan ini bisa dihentikan. Kami tahu. Sari memegang liontin yang ia temukan di antara reruntuhan. Di dalamnya terukir simbol perlindungan kuno dan ternyata itu milik Ibu Rini saat masih muda. Kau pernah melawan bukan? Sebelum kau menyerah menjadi penjaga. Sari menatap Bu Rini yang kini terkurung dalam tubuh roh. Air mata menetes di pipi keriput Ibu Rini. Untuk sesaat ia tampak kembali sadar. Hancurkan jantungnya, tempat roh itu disegel di bawah altar. Makhluk bertanduk meraung lalu menyerbu mereka. Pertempuran berlangsung kacau. Raka dilempar ke dinding batu. Darah mengucur dari pelipisnya. Sari mencoba menghindar sambil mencari lubang masuk ke bawah altar, tempat jantung kutukan berada.
Dengan pisau kecil dan liontin di tangan, ia memanjat ke dalam celah altar. Di dalam gelap dan pengap, tapi cahaya merah dari sebuah kristal berbentuk jantung bersinar terang di tengah ruangan batu. Jantung kutukan. Di luar, makhluk itu hampir menginjak Raka yang terluka parah. Tapi sebelum kuku tajamnya mengenai tubuh Raka, terdengar bunyi retakan keras. Sari telah menghantam kristal itu dengan liontin dan pisaunya berkali-kali. Dan saat kristal itu pecah, segalanya menjadi hening. Lalu cahaya meledak ke segala arah. Ketika Raka membuka matanya, ia terbangun di tanah di pinggir hutan. Langit cerah, burung berkicau, tidak ada kabut, tidak ada suara roh, tidak ada makhluk-makhluk kelam. Namun Sari tidak ada. Ia mencari kemana-mana, memanggil namanya, berlari ke tengah desa, tapi tidak ada tanda. Hingga ia kembali ke tepi hutan dan menemukan sebuah liontin tergeletak di rumput. Liontin milik Sari. Dan dari dalamnya ada sehelai kertas kecil yang bukan bagian dari benda itu sebelumnya, tulisan tangan Sari. Raka, aku memilih tinggal. Aku menukar jiwaku dengan mereka yang telah hilang, Dika dan semua yang terperangkap. Aku harap kau bisa hidup bebas dan ceritakan kisah ini, agar tidak ada lagi yang masuk ke hutan terlarang. Raka melangkah kembali ke desa dengan langkah berat. Langit tampak lebih cerah dari sebelumnya. Matahari bersinar tanpa ragu, burung-burung bernyanyi, dan angin membawa aroma rerumputan segar. Tapi hati Raka gelap. Sari telah pergi, bukan hanya hilang, tapi memilih mengorbankan dirinya. Ketika ia tiba di batas desa, sesuatu terasa aneh. Rumah-rumah berdiri seperti biasa, jalanan masih sama, tapi wajah-wajah yang ia kenal tidak mengenalnya lagi. "Permisi, Bu Sinta," tanya Raka saat melihat tetangga lamanya di depan rumah, tapi wanita itu hanya mengerutkan kening. "Maaf nak, kamu siapa ya?" Raka menatapnya lama. Ia bahkan masih ingat warna keset rumah Bu Sinta, tapi wanita itu bersikap seolah ia tidak pernah tinggal di desa itu. Raka mencoba menjelaskan siapa dirinya, tentang keluarganya, teman-temannya, bahkan tentang Dika dan Sari, namun tidak seorang pun mengingat nama-nama itu. "Maaf, tapi desa ini tidak pernah punya anak bernama Sari atau Dika. Dan aku juga tidak kenal kau," ucap Pak Rudi, kepala dusun. Raka melangkah ke rumah lamanya. Pintu itu masih sama, cat kusamnya tak berubah. Tapi saat ia mengetuk, seorang keluarga asing membukanya. "Rumah ini sudah kami tempati sejak 3 tahun lalu." Raka mulai merasa dunia ini telah berubah, tapi bukan dunia, melainkan ingatan semua orang. Hutan telah menghapus jejak mereka. Sebagai bagian dari perjanjian dengan mengorbankan Sari dan menghancurkan jantung kutukan, harga yang harus dibayar adalah hilangnya eksistensi semua yang terlibat, termasuk dirinya. Satu-satunya hal yang tersisa adalah liontin milik Sari. Di dalamnya masih ada secari kertas itu, namun tulisan di kertas itu mulai memudar hari demi hari, seperti mimpi yang perlahan ditarik dari dunia nyata. Raka memutuskan satu hal, menulis. Ia harus mencatat semuanya. Menuliskan nama-nama yang hilang, jalan setapak yang membawanya ke neraka, aroma darah dan suara jeritanya membayanginya setiap malam. Jika tidak, maka cerita itu akan menghilang sepenuhnya. Ia menulis dalam sebuah buku lusuh, dan di halaman pertama ia menulis, "Jejak di hutan terlarang." Hari-hari berlalu. Raka kini tinggal di sebuah rumah kecil di luar desa, dekat dengan bukit tempat ia biasa melihat hutan terlarang dari kejauhan. Ia tidak lagi mencoba bicara dengan warga desa. Tidak ada yang percaya, tidak ada yang mengingat. Satu-satunya teman yang ia miliki hanyalah buku catatannya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam hari, ia mulai mendengar langkah kaki di luar rumahnya. Langkah pelan menyeret, kadang berhenti tepat di depan jendela. Saat ia berani mengintip, tidak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali ia membuka buku catatannya,
Halaman tempat ia menulis tentang Sari atau Dika mulai pudar seolah tinta itu disedot oleh bayangan. Satu malam ia terbangun dan mendapati jendela rumahnya terbuka lebar. Di ambang jendela berdiri sosok samar seorang gadis. Rambutnya panjang, seragam sekolah, wajahnya setengah terlindung bayangan. Raka berdiri gemetar. Sari. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah hutan terlarang, lalu menghilang ke dalam kabut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Raka jatuh terduduk, tubuhnya menggigil. Di lantai tempat gadis itu berdiri tersisa setitik darah. Sejak malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia mendengar bisikan tiap malam. Suara tawa lirih Sari, kadang jeritan Dika. Satu pesan yang selalu muncul dalam bisikan itu. Hutan belum selesai denganmu. Ia sadar satu hal, kutukan belum sepenuhnya padam. Ada bagian dari hutan terlarang yang masih hidup, dan entah bagaimana ia telah membawanya keluar bersamanya. Raka terus menulis. Semakin ia menulis, semakin jelas suara-suara itu. Tapi ia tidak bisa berhenti. Menulis membuatnya tetap waras. Setiap kata adalah bukti bahwa semua itu nyata, bahwa ia tidak gila. Namun setiap malam bayangan di kamarnya semakin tebal. Ia mulai melihat jejak kaki berlumpur di lantai saat bangun tidur. Cermin-cermin mulai retak. Foto-foto yang ia tempel di dinding jatuh satu persatu. Dan satu malam buku catatannya hilang. Di tempatnya hanya tersisa liontin Sari, terbuka, dan kertas kecil yang dulu tertulis pesan Sari kini putih polos. Hari ketika Raka kehilangan buku catatannya adalah hari ketika ia merasa benar-benar sendirian. Tak ada lagi yang bisa ia pegang, tak ada bukti, tak ada tulisan, tidak ada suara Sari yang menemaninya dari balik bisikan. Hanya keheningan yang menusuk. Tapi justru di saat itu ia menyadari satu hal. Sari tidak pernah hilang, tidak sepenuhnya. Ia masih di sana, terkunci dalam ruang di antara dunia, dalam celah tipis antara nyata dan tak nyata, dan satu-satunya jalan untuk menemukannya adalah kembali. Raka menyiapkan dirinya untuk sekali lagi menembus batas hutan terlarang. Ia tahu jalannya, setiap pohon, setiap belokan. Luka-luka di tubuhnya seperti kompas. Dan anehnya, meski ia telah lama pergi, hutan itu seperti menunggunya. Langit berubah kelam begitu ia menjejakkan kaki di tanah hutan. Angin berbisik, kali ini memanggil namanya. Bayangan-bayangan mulai muncul lebih cepat dari sebelumnya. Mereka tidak lagi sembunyi. Mereka berdiri di tengah jalan, menatap tanpa wajah, tapi dengan niat yang jelas. Kau harusnya tidak kembali. Namun Raka tidak gentar. Ia mengikuti insting, dan instingnya membawanya ke reruntuhan altar tua tempat terakhir ia melihat Sari. Di sana, di tengah kabut pekat, Sari berdiri, tapi kali ini berbeda. Wajahnya pucat seperti lilin, matanya kosong. Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. Kau tidak seharusnya datang, Ra. Aku janji padamu, Sar. Kita akan keluar bersama. Aku tidak akan biarkan kau terjebak di sini. Sudah terlambat. Tiba-tiba tanah di sekitar altar retak. Api hitam menyala dari celah-celah bumi. Suara-suara ribuan roh menggema melolong. Dari dalam kegelapan muncul sosok besar penjaga kutukan. Sosok tinggi kurus, matanya kosong, mulutnya robek hingga telinga. Dialah yang menjaga batas antara dunia dan kutukan. Dan kini Raka dituntut membuat pilihan. Kembali ke dunia dan melupakan semuanya selamanya, atau tinggal dan menggantikan Sari. Tanpa ragu Raka maju dan berkata, "Ambil aku, bebaskan dia." Tawa penjaga itu bergema keras, menyakitkan telinga, tapi ia menerima. Kenapa? Kenapa kau selalu keras kepala? Karena kau yang ngajarin aku peduli. Dan dalam cahaya terakhir yang muncul dari retakan tanah, Raka ditelan kegelapan. Sari jatuh ke tanah, kesadarannya kembali. Kutukan hutan pecah. Pagi itu langit cerah seperti tak pernah ada badai. Kabut yang dulunya menyelimuti hutan terlarang menghilang, menyisakan aroma tanah basah dan daun gugur. Suara burung-burung kembali terdengar, seolah hutan telah bangun dari tidur panjangnya. Dan di pinggir hutan, Sari berdiri seorang diri.
Rambutnya kusut, bajunya kotor, tapi matanya terbuka penuh kesadaran. Ia hidup, Raka menyelamatkannya. Namun tidak ada tanda-tanda Raka, tak ada jejak, tidak ada tubuh, tidak ada suara. Hutan itu sekarang sunyi, tapi tidak mengancam. Saat Sari kembali ke desa, tidak seorang pun percaya pada ceritanya. Mereka menganggapnya tersesat lalu diselamatkan oleh pemburu yang lewat. Dika. Tidak ada yang mengenal nama itu, Raka. Seperti tak pernah lahir di desa. Ia sadar Raka benar-benar telah dihapus dari dunia. Hanya ia yang mengingat. Di rumahnya ia menemukan sesuatu yang tertinggal di meja kamarnya, buku catatan Raka. Semua tulisannya kembali lengkap, jelas, mulai dari awal mereka masuk hutan hingga pengorbanan terakhir Raka. Sari mulai menulis ulang semuanya, bukan untuk membuktikan karena tidak ada yang percaya, tapi agar dunia tahu bahwa seseorang pernah berani melawan kegelapan dan menang. Ia menerbitkan buku itu secara diam-diam tanpa nama penulis. Judulnya hanya Jejak di Hutan Terlarang. Dan suatu malam saat ia menutup halaman terakhir buku, angin masuk melalui jendela. Halus, sangat seperti bisikan. Terima kasih, Sar. Tahun-tahun berlalu, hutan terlarang menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi cerita horor. Hanya dongeng lama yang katanya dulu menelan nyawa. Orang-orang berjalan bebas di sana-sini. Tapi di sudut terdalam, jauh dari jalur turis, ada satu pohon tua. Dan di kulit pohon itu terukir dengan samar R+S. Di bawahnya jejak kaki satu arah menuju dalam hutan dan berhenti di sana. Di dalam hutan yang kini tenang ada satu wilayah yang belum pernah disentuh cahaya. Rimbun pepohonan membentuk lingkaran sempurna, tempat di mana waktu seakan berhenti. Tidak ada burung berkicau, tidak ada angin bertiup, hanya kesunyian abadi. Di sanalah Raka berdiri, bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang lain. Tubuhnya dibalut bayangan, wajahnya samar, namun matanya tetap menyimpan api keberanian yang sama, meski kini ia berdiri di ambang antara dunia dan akhirat. Ia adalah penjaga terakhir. Ketika Raka memilih untuk menggantikan Sari, ia tidak mati, ia diubah. Roh kuno yang dikurung di altar memilihnya sebagai pengganti mereka, tapi Raka, dengan kehendaknya yang kuat, tidak menjadi hamba. Ia menjadi penyeimbang. Tugasnya satu, menjaga agar kutukan itu tidak bangkit lagi. Agar mereka yang tamak, serakah atau sembrono tidak membuka kembali pintu kegelapan. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa kembali, tapi ia bisa merasa. Dan yang paling ia rasakan adalah rindu. Setiap kali seseorang masuk terlalu jauh ke hutan, Raka hadir tidak untuk menakuti tapi untuk memperingatkan. Kadang ia muncul sebagai bayangan di antara kabut, kadang sebagai bisikan halus di telinga. Tapi jika niat pengunjung itu jahat, ia akan menunjukkan wujud penuhnya dan mereka tidak pernah kembali. Di dunia luar, Sari tetap hidup dengan tenang. Ia tidak pernah menikah, tidak pernah pergi dari desa. Ia menjaga rumah Raka, menjaga buku catatan. Setiap tahun pada tanggal yang sama ia menaruh bunga liar di tepi hutan dan membacakan satu halaman dari buku mereka. Satu malam saat usianya hampir 60 tahun, ia berdiri di tepi hutan dan berkata, "Aku akan segera datang, Ra. Tunggu aku." Dan ketika pagi datang, tubuhnya ditemukan duduk bersandar di pohon pertama hutan itu, tersenyum dalam tidur panjangnya. Tak lama setelah itu, reruntuhan altar kuno runtuh dengan sendirinya. Pohon-pohon tua tumbang, hutan mulai perlahan berubah menjadi tanah biasa. Kutukan telah selesai. Tugas Raka berakhir. Dan di tempat pohon terakhir tumbuh tunas kecil. Dari tanah yang dulu suram muncul bunga putih yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Namanya kemudian dikenal Sari Putih. Orang-orang menganggapnya bunga baru, tapi jika kau cukup diam saat berdiri di sana, kau mungkin akan mendengar tawa dua orang remaja berlari di antara pepohonan.
Mereka tidak takut, karena kini hutan itu bukan lagi tempat kutukan, melainkan tempat kenangan. Sekian. Dan terima kasih buat Yehezkiel Nathanael yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.